Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena anugerah-Mu, Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Dan saat ini kembali kami hidup, kami bernafas, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan akan kerjakan bagi kami di hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Tertulis demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara dikasih Tuhan, 30 tahun yang lalu sewaktu saya masih duduk di kelas 3 SMA di kota Manado, kepala sekolah pernah memanggil saya dan bertanya di ruangan kantornya mengenai pilihan kuliah setelah saya selesai SMA. Saya katakan padanya bahwa saya mau masuk ITB. Kepala sekolah saat itu mengatakan bahwa hal itu sangat sulit, tapi ia berharap agar saya bisa masuk ke kampus tersebut. Apa yang saya katakan ternyata terwujud oleh kemurahan Tuhan, meskipun persaingannya pada saat itu sangat ketat. Dan mengingat kembali sekitar 32 tahun yang lalu, saya pernah juga berucap janji untuk melayani Tuhan di sebuah ibadah di Manado Praise Center. Dan hari ini saya ada dalam pelayanan oleh kemurahan Tuhan. Amsal 18 ayat 21 ini mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya perkataan kita dalam mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita ucapkan menentukan hidup kita. Ucapan kita bukanlah sekedar kata-kata yang lenyap begitu saja di udara. Setiap kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan, baik itu kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Seperti halnya pisau yang dapat kita gunakan untuk keperluan di dapur atau melukai orang. Ucapan kita juga dapat memiliki dampak yang positif atau negatif pada diri kita sendiri, tergantung apa yang kita ucapkan. Iblis dapat memanfaatkan perkataan kita untuk menghancurkan kita. Iblis dapat mengambil keuntungan dari kata-kata kita yang tidak baik, seperti misalnya kalau kita selalu berkata buruk tentang diri kita sendiri. Kita mengucapkan saya tidak bisa, saya bukan orang yang baik, saya akan selalu sakit, saya akan gagal terus-menerus. Setiap ucapan-ucapan ini menjadi serangan balik buat diri kita sendiri karena dipakai iblis. Itu sebabnya kita perlu selalu mengawasi perkataan kita dan meminta Tuhan untuk menolong supaya kita tidak sembarangan dalam berucap. Dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga tertulis, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kita juga perlu berhati-hati saudara dengan sungut-sungut atau keluhan yang sering kita keluarkan. Karena seperti yang terjadi pada bangsa Israel dalam Bilangan 14 ayat 27, sungut-sungut mereka menimbulkan kemarahan Tuhan dan mempengaruhi keadaan mereka di padang gurun. Apa yang harus kita lakukan adalah mengucapkan perkataan-perkataan iman dan ucapan yang membangun hidup kita. Sadarilah bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi sebagai pengganti dari ucapan buruk atau negatif, ucapkanlah hal-hal yang baik atas hidup kita, berlandaskan pada janji firman Tuhan dan pada kuasa-Nya. Ketahuilah saudara, bahwa ucapan-ucapan kita merupakan doa. Walaupun kita tidak sedang ada dalam posisi yang sedang berdoa, tapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah doa. Saudara dikasih Tuhan,
Apakah ada di antara kita yang selama ini seringkali mengucapkan kata-kata yang buruk terhadap diri kita sendiri, tentang masa depan kita, tentang tubuh kita, tentang keuangan, tentang pasangan hidup, tentang anak-anak, tentang studi, tentang usaha, pekerjaan, ataupun pelayanan? Mari belajar menahan mulut kita agar tidak berkata-kata yang tidak baik. Belajarlah mulai saat ini untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, baik untuk kehidupan kita sendiri maupun keluarga dan juga orang-orang lain. Jangan sampai ada kutukan dan ucapan yang buruk. Jangan ada sungut-sungut dan keluhan yang tidak sesuai firman Tuhan. Biarlah ucapan kita adalah ucapan berkat yang menguatkan serta memajukan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk menjaga perkataan kami, supaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan adalah ucapan-ucapan yang baik, yang membangun hidup kami, yang tidak bertentangan dengan janji firman-Mu. Tolong kami Tuhan, jamahlah hati kami, bersihkan dari segala hal-hal yang negatif, sehingga ucapan-ucapan kami adalah ucapan-ucapan yang baik dan yang membangun kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, agar kami selalu berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami tahu apa yang harus kami kerjakan, dan semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa membawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.